Selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang buka buku tematik kelas 3 kamu. Kita akan belajar dari tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai materi pelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Materi pembelajaran kita di subtema 3 ini adalah menyayangi tumbuhan. Salah satu bagian dari makhluk hidup. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau yang disebut juga dengan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber disebut juga dengan informan. Melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang materi wawancara. Kamu boleh membuka kembali catatan kamu tentang wawancara ya, di mana di situ Miss sudah memberikan beberapa kata tanya untuk membuat daftar pertanyaan. Misalnya kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Nah, kamu boleh lihat juga buku cetak tematik kamu halaman 114 sampai 115 dan halaman 120. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap orang mempunyai kewajiban. Hal itu sesuai dengan perannya. Peran itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajibannya masing-masing. Ya, di rumah kita, di mana setiap keluarga mempunyai yang namanya keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Semuanya itu memiliki perannya masing-masing. Ayah bertugas atau berperan sebagai kepala keluarga. Peran ayah mencari nafkah dan melindungi setiap anggota keluarganya. Sedangkan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya merawat dan menjaga anak-anaknya. Tetapi ada sebagian ibu yang membantu ayah dalam mencari nafkah. Walaupun begitu, ibu tidak lupa untuk tugasnya, yaitu merawat anaknya atau merawat keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, peran seorang anak. Ya, kalau kita sudah bersekolah, kita wajib belajar sungguh-sungguh. Tugas seorang anak itu juga wajib mendengarkan nasihat orang tua dan membantu orang tuanya, membantu dalam hal membersihkan rumah, misalnya bisa menyapu, mengepel, dan membantu ibu di dapur. Nah, itu adalah
peran setiap anggota keluarga. Kamu juga boleh buka buku cetak tematik kamu halaman 114. Di situ kamu boleh kerjakan langsung di buku cetak kamu apa peran anggota keluargamu di rumah. Setelah mengerti tentang peran masing-masing anggota keluarga, maka kita akan mempelajari garis bilangan. Untuk membuat garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, buatlah satu garis lurus. Jadi kamu itu ambil penggaris, ya, ambil pensil, kamu garis dengan yang rapi di buku catatan kamu, ya. Selanjutnya dari kiri ke kanan kamu beri tanda panah seperti contoh ini ya nak ya. Yang kedua, bagilah garis dengan lebar bagian yang sama. Setelah itu kamu bagi, ya, bagi dengan bagian yang sama. Yang ketiga, setelah kamu bagi, yang ketiga tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. Nah, tadi kan kita udah bagi. Selanjutnya kita beri angka, ya. Kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Selanjutnya penulisan angka itu dimulai, ya, penulisan angka itu dimulai dari kiri ke kanan, ya. Jadi dimulai dulu menulis angkanya itu dimulai dari kiri ke kanan, ya. Itulah cara atau langkah membuat garis bilangan. Perhatikan contoh soal. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ya, di sini ada garis bilangan, di mana garis bilangan itu ada beberapa huruf yang seharusnya ditempati oleh angka. Garis bilangan itu, ya, harus kita ubah dulu huruf ini ke angka. Di sini ada 0, berarti di sini 0 S2. 0 setelah itu berapa? Sebelum angka 2, ya, angka 1, ya. Selanjutnya I2, ya, 3. Selanjutnya 4, ya, 5, ya. 5, 6, 7, 8, 9, hanya itu 10. Jadi, itulah cara menuliskan angka pada garis bilangan. Perhatikan buku cetak tematik kamu halaman 109 sampai 110 dan halaman 121. Tanaman bunga matahari yang baru ditanam berada pada posisi X, yaitu di angka 0. Setelah 1 bulan, tinggi pohon bunga matahari itu berada pada posisi Y, angka 2. Nah, kita akan membuat garis bilangannya terlebih dahulu, ya. Nah, setelah itu kita bagi, ya. Setelah itu kita letakkan setiap angka-angka pada pembagian tersebut dari angka 0 sampai 10. Ya. Dari posisi X, nih angka 0 ini X-nya menjadi ke posisi Y, berpindah 2 satuan. Jika ditulis dalam bentuk penjumlahan adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2, ya. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, pertama kita buat dulu garis bilangannya, ya. Selanjutnya, setelah kita buat garis bilangan, maka boleh kita kerjakan, ya, dimulai dari angka 0 sampai ke angka 5, ya. Nah, selanjutnya 5 ditambah 2, berarti dari angka 5 ini kita beri titik A dulu, ya. Kita beri angka titik A dulu. Selanjutnya kita tambahkan 2, ya, kita tambahkan 2. Dari 5 ini kita tambah 2, berarti 1, 2, berarti diangka menuju ke angka 7. Nah, sekarang 7 ini merupakan
hasil akhirnya ya, hasil akhirnya maka kita akan tulis titik B. Nah, dari angka 0 sampai 7 ya, itu ada 7 satuan. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, perhatikan lagi soal berikut ini. 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat dulu ya garis bilangannya. 1 dari 0 sampai 10 ya. Selanjutnya kan di angka 6 ditambah 3 ya. 6 berarti angka dari 0 ini kita buat garis sampai ke angka sampai ke angka 6. Kita beri titik. Titik apa di sini? Boleh lagi ya, titik A. Nah, selanjutnya dari angka 6 ini kita tambahkan 3. Berarti kita tambahkan 3. Berarti dia bertambah 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti menuju ke angka 9 ya, menuju ke angka 9. Di sini kita beri titik B. Nah, selanjutnya berarti 0 sampai ke angka 9 berarti ada 9 satuan. Maka 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kamu boleh lihat buku tematik cetak halaman 110 dan 121. Kerjakan langsung di buku cetakmu dengan memperhatikan contoh. Bunga merupakan lambang dari keindahan. Oleh karena itu, banyak yang menggunakan gambar bunga untuk membuat dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar yang dibuat untuk menghias permukaan suatu benda. Tujuannya adalah agar permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif kebanyakan berupa motif hias atau ragam hias. Motif hias banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, keramik, dan perabot dari perak atau kuningan. Menstilir bentuk berarti mengubah bentuk menjadi indah tanpa meninggalkan sifat-sifat aslinya. Perhatikan contoh gambar motif berikut ini. Ya, ini adalah beberapa contoh gambar motif dekoratif. Ya. Bila udara segar, kita akan lebih semangat dalam beraktivitas, terutama saat pagi hari saat udara sangat segar. Aktivitas yang cocok dilakukan pada pagi hari adalah berolahraga. Olahraga dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Ayo mencoba melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Nah, di sini ada beberapa contoh gerakan. Contoh gerakan ini dapat kamu praktekkan, di mana setiap gerakan kamu lakukan sampai 4 hitungan. Contoh gerakan-gerakan memutar dan menekuk. Gerakan memutar kepala, gerakan memutar lengan, gerakan memutar pinggang, gerakan memutar tumit, gerakan menekuk kaki kanan dan meletakkannya di depan dada, lalu lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Selanjutnya, gerakan menekuk kaki kanan dan meletakkannya di belakang. Lalu lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Gerak memutar, menekuk lutut, mengayun lengan, dan meliukkan badan disebut gerakan kombinasi non-lokomotor. Gerak kombinasi non-lokomotor adalah gerak di tempat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Apa yang sudah Miss sampaikan, boleh kamu catat kalau kamu anggap penting. Dan kerjakan langsung tugas yang sudah Miss berikan di buku PS kamu. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.